Hai, Halo, balik lagi bersama kita di Logline Logline of of Two Two. bersama gue Hani. Gua Pika. Kita itu membahas film tentang Dari dari ceritanya, ceritanya, ya. fokus ke ceritanya. Bukan dari segi teknis, kita nggak ngasih rating Betul. gitu-gitu. Pokoknya Kita, fokusnya cerita. iya, Jadi kalau kalian udah nonton film yang kita bahas, bisa ikut join kita dengan cara komen. iya, Misalnya, oh kok gue nangkepnya nggak kayak gitu ya, kok gue beda ya, atau justru oh iya ternyata kayak gitu ya, sama gue juga sempet kepikiran iya, kayak gitu, bener ternyata sama kayak kalian gitu. betul. Atau yang misalkan yang belum nonton karena nonton kita jadi, oh ceritanya kayak gitu Iya, ya, jadi nonton deh, penasaran, jadi pengen penasaran. nonton. Karena kita bahas film itu ada yang relate lah istilahnya ya. Iya, karena setiap cerita tuh mau seabsurd apapun, mau Mau dia sefantasi fantasi atau apapun fiksi atau atau apa gitu, horor zombie pasti iya, ada yang bisa kita petik. pasti ada message-nya atau ada yang bisa kita jadikan bahan refleksi, baik Iya, buat hidup pribadi kita atau orang-orang di sekitar kita. Kayak betul. misalnya, oh karakter itu dia kalau lagi sedih kayak gitu ya, kok Iya, gue juga gitu ya, sama ya, iya. atau eh Kok mirip si mirip ini ya? sini Iya, gitu-gitu. kayak gitu-gitulah istilahnya. Bukan ngomongin, bukan ya. Ngomongin Mau jadi lagi. gosip, enggak, Iya, beda channel itu. betul. Oke, kali ini kita membahas The The Hunger Hunger Games. Games. Dan seperti kemarin The Twilight Saga kita Betul. bahas per film. Film Sekarang juga Hunger Game kita akan bahas per film, satu-satu per iya. film, dimulai dengan The The Hunger Hunger Games. Games. Kenapa kita pilih untuk bahas ini, dan ya pasti karena kita suka. Betul. Kenapa kita suka? Karena kalau menurut gue ini tuh bukan sekedar film bertema games ya. Ya, Ada lapisan-lapisan emosional di balik tiap panah yang Katniss lepaskan. Katniss siapa? Tokoh utamanya. ya betul. Itu salah satu tokoh utama yang gue suka sih. Female lead Female lead, yang ya gue betul. suka. Iya. Film ini tuh berhasil gabungin politik, cinta, dan survival dalam satu paket. Jadi keren banget sih kalau menurut Iya. gue. Kok bisa ya dunia sekejam ini, tapi keren banget kalau divisualin. Jadi keren banget difilmin gitu. Iya, Itu alasannya. ini penggambarannya kan kayak dunia Iya, distopia betul, gitu betul. ya. Iya, Tapi secara konflik, masalah, problem di sini itu benar-benar menggambarkan real life tentang sistem penindasan, mm-mm. terus ketimpangan sosial, Betul. terus Kayak jomplang banget lah, ada iya, jomplang level-levelnya banget. gitu. Antara yang level atas sama yang level bawah tuh jauhnya jauh banget, Iya, bedanya betul. beda banget. Dan mungkin sadar nggak sadar kita juga hidup di tempat seperti itu, di ruang seperti itu, Mm-mm. cuman ya emang Nggak kasat mata lah. iya, betul betul banget. Dan film ini juga menggambarkan tentang bagaimana survival atau keinginan orang untuk bertahan hidup kadang bisa sedikit atau banyak menghilangkan sisi kemanusiaannya. Iya. Manusia bisa bisa kehilangan apa ya? Diri sendiri atau jati diri dia atau sisi kemanusiaannya ketika hidup berubah jadi kompetisi dan harus bertahan hidup Iya. gitu. Jadi Again, ya mau nggak mau jadi ya tadinya dia misalkan lempeng-lempeng aja baik, iya, biar gimana caranya idealis. ya gimana caranya biar dia tetap tetap hidup survivalnya itu sendiri gitu kan. Mm-mm. Ya udah menghalalkan segala cara lah istilahnya. Iya gitu. Gimana caranya biar dia ya menang gitu. Again itu nggak secara eksplisit sama, tapi dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga mungkin ada yang mengalami kayak gitu, Betul. dimana kita mungkin ini mungkin contoh doang Iya, ya, mungkin misalnya di kantor kita secara terpaksa harus nyikut temen. betul. Atau menjilat atasan Iya, demi biar kepentingan diri sendiri kan. iya, dan mungkin kadang bukan kepentingan yang dengan secara kita maruk atau apa ya, tapi biar kita nggak jatuh juga, Betul. demi mempertahankan diri, biar kita nggak kedepak. Iya. Karena mungkin kalau kita punya tanggung jawab di rumah, kalau kita kedepak kita akan susah, yang susah nggak kita doang, keluarga kita ikutan susah. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. iya, dan jadi kita cara bertahannya mungkin
dengan kayak gitu kayak gitu. harus ngikut temen, harus jilat atasan kayak gitu-gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa ya? Refleksi kita Iya nyata gitu. di Cuman dunia kita ya cuman emang sehari-hari lah. ini dibikin kayak ada game Betul. gitu, pertarungan bener-bener bunuh-bunuhan Dikemas gitu. dengan cara yang berbeda, tapi Iya. intinya ya Intinya kayak sama gitu. sebenarnya. Nah, ini diadaptasi dari novel karya Suzanne Collins. Ceritanya berlatar belakang di dunia distopia tadi bernama Panem. Panem. Nah, di Negaranya Panem ini negara ini terbagi atas menjadi 12 distrik. Nah, kalau kita kan mungkin ada provinsi-provinsi. ya. Nah, kalau itu tuh distrik tapi Distrik dan kapital. Iya, Jadi ada 12 distrik, ada satu kapital. Kapital itu kalau kapital ibu itu kota lah ya. presidennya. Kalau distrik tuh rakyatnya. Jadi Punya cara bertahan hidup masing-masing Iya. gitulah. Lahan-lahannya pekerjaan juga gitu ya. masing-masing gitu, kayak penambang atau misalnya macam-macam lah gitu. Iya. Nah, terus di Panem ini setiap tahun diadakan satu game gitu namanya Hunger Games, di mana kapital atau si ibu kota tadi memaksa setiap distrik untuk mengirim satu orang wanita dan satu orang pria sebagai tribut sebagai untuk ikut di game Hunger peserta Games itu sendiri. sebagai peserta. Games itu tentang bertahan hidup. Iya, tentang bertahan hidup, bertarung sampai mati dalam acara televisi. Jadi di kayak apa ya, reality show lah. Setiap anak muda dalam rentang usia 12 lupa ya, kalau nggak salah 12 sampai 16 ya kalau nggak salah. Enggak. Apa 18 sih? Sampai 18 mungkin. Nah, pokoknya usia segitu mereka nama-namanya akan dikumpulin buat nanti dicabut. Nah, yang namanya kepilih itu satu cewek, satu cowok, mereka lah yang akan jadi tribut untuk ikut ke Hunger Games. Kalau misalnya namanya udah kepilih, nggak bisa nolak. Tapi kalau ada orang lain yang mau ngajuin diri, bisa. Nah, I volunteer as tribute. jadi yang kepilih sebenarnya adeknya tuh masih kecil, masih 12 apa 13 tahun gitu. Terus Katniss ini secara sukarela menggantikan adenya jadi volunteer. Jadi dari distrik 12 ini ada Katniss sama satu lagi yang cowok namanya Pita Mellark. Nah, mereka berdua lah yang harus ikut Hunger Games. Dari situlah semuanya berubah. Permainan dimulai, semuanya berubah. Kehidupan mereka pun nanti berubah. Dan perubahan itu bukan cuma buat mereka masing-masing, tapi buat pada akhirnya si Panem ini pun jadi berubah gara-gara mereka, gara-gara inilah gara-gara gitu. mereka, iya. Momen tak terlupakan. Pas Katniss kepilih terus dia salam 3 jari tuh. Oh iya. Ya itu kan awal-awal gue nggak ngerti ya itu apaan. Ternyata itu tanda pemberontakan kan. Soalnya akhirnya pas dia di ending-ending kan ada yang kayak begitu langsung dibunuh kan. Oh berarti itu tuh pemberontakan ternyata. Kirain gue ya salam peace aja gitu, peace gitu. Kayak Agnes mau aja gitu ya menurut lo ya. Kayak peace gitu loh. Iya, gitu. Kayak Peace, metal peace, gitu love kan. and gaul gitu. Iya. Itu yang tak terlupakan itu sama sarang lebah di cut pas gamesnya itu bagus sih. Dijatohin gitu. Iya, yang diituin sama Katniss sama yang temennya Siul itu. Ya, Rue. Iya, Siul tuh gimana caranya biar mereka tahu satu sama lain kalau mereka aman-aman aja nih. Jadi si Katniss sama si Rue. Jadi ada burung Mockingjay. Itu tuh simbol Katniss dari awal sampai akhir film nih nanti nih jadinya. Jadi kalau kita bersuara burungnya tuh ngikutan. Tapi kenapa Mockingjay? Kalau kenapa nggak Beo aja ya? Jadi kan bego lu gitu. Kalau Mockingjay kan cuman bunyi gitu doang. Di mock ya. Kayak intro doang kan. Kalau Beo kan bisa ngomong. Ya kan nggak keren. Kalau di Indonesia, kalau misalnya Hunger Games di Indonesia mungkin pakai Beo bisa ya. Nggak bisa diem sampai udah diem udah. Iya jadi iya juga. Jadi diulang-ulang terus nanti. Oh iya. Ya udah, next. Kalau gue momen tak terlupakannya ya pas itu si Katniss volunteer buat adenya gitu. Itu kayak ya karena kan dia udah ulang-ulang ke adenya, udah tenang, nama kamu cuma satu kok,
kamu nggak bakalan kepilih, malah kepilih. Jadi dia juga jadi kayak merasa bersalah juga. Atau dan kayak beban juga sih, karena dia juga kan dia yang ngurusin adeknya juga kan, sama adeknya semenjak dan setelah bapaknya meninggal kan. secara personality juga beda banget. Si Katniss tuh yang emang suka berburu, maksudnya jagoan neon gitu lah, sedangkan si Katniss tuh gue si Prim tuh dia gitu. ya mungkin ya gitu. Jadi dia kayak aduh bahaya nih kalau adek gue yang maju, bakalan mati pertama kali ya, mungkin gitu kali. Jadi ya udah dia. Nah, jadi keren lah, kayak heroik aja gitu. Betul. Nah, yang kedua yang pas si Rue temennya tadi meninggal itu tuh, si Rue ini kan dia jadi ngingetin ke adeknya juga. Betul. Kan, seumuran. Jadi karakter favorit. Katniss Everdeen, kuat tapi bukan superhero, manusiawi tapi tetap tangguh. Ya itu. Kalau yang ganggu sih Presiden Snow sih, gue enggak ini. Kayak dia cuplikannya sedikit-sedikit tapi ngeselin aja. Iya, tapi kayak licik aja gitu. Kayak bisa banget ya gitu. Maksudnya lo nonton yang itu kan, yang Ballad. Maksudnya dia kan dulu baik kan, bisa jadi berubah sejahat itu. Kalau gue Gale dong. Gue tim Gale. Walaupun setelah gue rewatch, gue nggak sebenci itu lagi sama Pita. Gue tim Pita. Kalau dulu gue tuh kayak Pita lebih kasihan sebenarnya sih. Lu gue kesel banget sama Pita, tapi sekarang gue lebih memaklumi. Tapi kalau gue di luar kisah cinta segitiga sama Katniss ini, gue suka sama si Gale karena si Gale ini tuh strong, cowok banget gitu kan. Terus dia juga mau ngelakuin apa aja demi keluarganya. Nah, kalau misalnya di awal-awal tuh dikasih tahu, si Katniss nanya, emang nama lo berapa yang keluar tahun ini? Kata si Gale 42. Nah, kok banyak banget? Itu apa sih? Nah, kalau nama-nama itu, jadi setiap anak muda yang tadi kita bilang rentang 12 sampai mungkin 20-an kali ya. Iya. Yang harus jadi tribut itu setiap tahun tuh mereka masukin satu nama gitu. Jadi misalnya misalkan adanya Katniss nih tahun pertama jadi namanya baru satu. Misalkan tahun depan nih tahun depan ada lagi, jadi ada 2 jadi. Nah, misalnya Katniss udah tahun ke-5, jadi namanya ada 5. Nah, si Gale kayak kalau nggak salah pada saat momen ini udah tahun ke-8. Misalnya dia harusnya punya 8 nama, tapi kok dia ada 42. Nah, ternyata ada sistem yang misalnya mereka mau ngambil sembako, mungkin ya istilahnya, mau ngambil sembako karena saking susahnya nggak punya makanan, jadi harus ngambil dari pemerintah sembako, nggak bisa bayar, tukernya dengan nama. Oke, lo ngambil paket sembako berarti nama lo tambah 1 ya di undian. Nah, si Gale ini namanya udah sampai 42. Kebayang kan betapa dia susahnya. Dan dia harus nuker terus namanya demi dapat sembako buat dia dan keluarganya. Jadi gue ngeliat tuh si Gale tuh kayak bertanggung jawab banget sama keluarganya. Dia kayak nggak peduli kemungkinan dia untuk dipanggil jadi tribut di game itu lebih gede. Yang penting keluarganya makan gitu. Jadi kayak itu tuh kayak jomplang banget kan. Berarti kalau distrik 12 harus mempertaruhkan di nyawa dia nih untuk sekedar makanan. Kalau di distrik 1 malah ada orang yang benar-benar dibuild gitu kan. Iya, kayak disekolahin buat ikut itu. Membuat seseorang tangguh lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar latihannya benar-benar niat ya. Kalau distrik 12 mana ada yang ada latihan-latihan kayak gitu kan, nggak ada. Buat makan aja susah, mikir latihan-latihan kayak gitu kan. Betul. Dan ya karena juga apa ya, nggak ada untungnya juga kalaupun mereka mungkin jadi pemenang ya, kayak karena mereka contohnya baru 1 kan, si Haymitch. Dan si Haymitch mungkin kayaknya tinggalnya di Capitol deh, jadi kayak nggak ada contoh, nggak membantu, nggak membangun daerah sendiri kayak. Iya, misalkan menang nih si Katniss, jadi distriknya jadi apa sih, jadi berkembang gitu, nggak naik juga level gitu, jadi nggak juga ya sih. Berpengaruhnya buat keluarga mereka aja. Malah nggak bisa lepas dari Capitol kan jadinya. Iya, betul gitu. Jadi kayak udah diambil tinggal di Capitol aja. Jadi kayak ya udah distrik 12 itu kayak sebisa mungkin jangan sampai kepilih gitu. Beda banget sama yang distrik yang bahkan disekolahin. Betul. Sama Katniss sih, gue juga favorit juga sih Katniss, karena dia kayak ya itu tadi simbol perlawanan, pemberontakan.
Tapi ya itu yang kita bahas di awal, gimana caranya bertahan hidup tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan ya. Walaupun pada akhirnya si Katniss juga membunuh Iya, juga. betul. Karena kan ya mau gimana lagi, dia dibunuh atau dia membunuh gitu kan. Iya, gitu. Pilihannya cuma dua itu. Atau menyelamatkan orang sama kayak yang bunuh Ru kan dia juga bunuh kan yang Iya. bunuh Ru gitu. Jadi ya apa ya, harus bertahan hidup. Jadi mau nggak mau si Katniss bisa dibilang jadi, kalau kayak gitu dilihatnya egois atau nggak egois ya? Ada dua sisi sih. Kalau misalnya dilihat egois kan kayak, oh iya lo demi menang bisa bunuh orang, berarti lo egois. Tapi juga bisa dilihat kayak Ya kalau lo nggak bunuh orang ya lo kalah. lo rela kehilangan kemanusiaan lo, berarti Iya. kan lo nggak egois dong. Kayak mana orang ya nggak tahu sih, kayaknya banyak juga yang nggak mau kehilangan Kan awal-awal sisi juga kemanusiaan. dia kan nggak ngapa-ngapain, cuma lari, tidur di atas pohon. Iya udah. gitu, dia Jadi kayak, kabur ya gitu. udah. Tapi kan karena ini reality show, gimana sih kalau reality show kayak sekarang deh, rating tinggi harus apa? Harus ada sesuatu yang bikin kita viral kan, kayak Iya. gitulah istilahnya. Dia juga kayak gitu. Awalnya dia cuma lari sampai manapun dia lari, ngejauh dari orang-orang. Tapi kan dari Capital kayak ngelihat, kok ini orang nggak ngapa-ngapain, ya udah. Iya, nggak jadi seru. kayak dibakar lah hutan yang dia lari gitu kan. Jadi dia harus balik lagi ke tengah, kayak gitulah istilahnya. Intinya mah ya sesuai dengan kayak kita, gimana cara biar apa sih, game show kita misalkan Iya, yang betul. di TV banyak orang nonton, ya harus ada yang menarik lah istilahnya kayak gitu. Ini juga kayak gitu sama. Betul. Ya Jadi relate dibumbu-bumbuin. banget lah. Iya ya. Dibumbuin dengan gosip-gosip atau apapun itulah. Iya, Jadi dibikin biar orang kayak lebih seru Kayak banget. reality show kan juga gitu, dibikin berantem Iya. lah biar orang seru gitu Iya, nontonnya. dan kita Kalau juga kan- kalau lempeng-lempeng aja kan Iya. mungkin orang males ya nontonnya. Kita juga kan nggak tahu itu beneran atau enggak. Ya, Iya. sama kayak Katniss sama Pita di sini tuh. Awal-awal kan mereka juga emang nggak kenal, terus si Pita tiba-tiba bilang suka, ya udahlah ikutin alur aja jadinya kan. Iya. Nah itu juga. Tapi akhirnya jadi, ya itu dia akhirnya yang kenapa gue sekarang jadi memaklumi cerita Katniss dan Pita, karena menurut gue mereka tumbuh bersama, bukan tumbuh ya, maksudnya mereka walaupun cuma beberapa hari, Iya. mereka bertahan hidup bersama, saling bergantung satu sama lain. Iya. Jadi perasaan saling ingin melindungi tuh Makin kuat. jadi, dan tumbuh dari trauma yang disebabkan Betul. oleh apa yang mereka alami bersama kan. Jadi dan mereka jadinya saling ngerasa aman dengan Betul. satu Karena sama lain mereka kan. berdua itu jadi banyak yang nonton, antusiasnya banyak. Terus jadi awalnya cuma satu yang menang, jadi dua. Iya. Dan Dengan catatan distrik yang sama kan. iya betul. Makanya. Dan gue sekarang ngelihatnya dengan adanya Pita ngebuat si Katniss jadi lebih apa ya? Lebih ngejaga tetap manusia, ngejaga apa sisi humanismenya dia gitu. Iya. Jadi kan dia harus nolong Pita gitu, dia Masih rela. tetap waras lah ya. Iya, mungkin kalau nggak ada kayak gitu dia mungkin jadi gila sendiri, jadi apalagi setelah si Ru meninggal udah dibantai-bantain aja semuanya. Tapi dengan adanya Pita jadi sampai pada akhirnya dia pun rela untuk nggak menang Betul, asal betul. Pitanya nggak dibunuh juga Iya. gitu. Jadi dengan adanya Pita, si Katniss jadi tetap sisi kemanusiaannya jadi tetap ada gitu. Nah itu makanya gue jadi memaklumi sekarang dia sama Pita gitu. Ya udah. Gosip, kontroversi. Ya itu tadi yang lo jelasin, menurut gue dari dulu juga kayak ada dua fandom aja kan, tim Gale atau tim Pita. Karena kan dari awal emang Katniss-nya pacarannya sama Gale. Emang mereka pacaran ya? Iya. Emang pacaran? Deket pacaran sih kalau menurut gue. Kalau justru Kayak cinta. Menurut gue pacaran sih. iya, kalau gue justru jadi POV baru lagi pas rewatch. Gue ngelihatnya kayak, oh kalau si Pita nih baru berapa hari aja ketemu dia langsung udah bisa bilang suka, sedangkan kayaknya Gale tuh nggak pernah. Ya mungkin gak diceritain. Mungkin gak diceritain, tapi mungkin juga bisa aja karena kayak ya udah mungkin
Gale mikirnya ya udah mereka emang udah saling tolong menolong, saling udah aja kali ya. Tapi nggak Tapi kan pas dia udah menang kan kissing kan? emang kissing ya? Iya, si Gale. Terus si Gale ngomong, ini yang pengen gue lakuin aja dari kemarin, karena dia ngelihat mereka ciuman kan pas di Oh iya, game. tapi kan setelah itu, nah Iya, maksudnya mungkin pada saat itu kita tuh nggak pernah ciuman loh. Kenapa lo ciuman sama dia gitu intinya mungkin iya. ya. Jadi kayak Tapi ya kan- mungkin mereka lovers kalau menurut gue gua. mikirnya kayak kalau mereka lovers pas pamitan tuh nggak ada kayak I love you atau apa gitu kata-kata romantis atau apa, cuman kayak pamit gitu aja. Gue mikirnya tuh cuman kayak oke mereka udah deket, kayak nggak perlu tembak-tembakan mungkin ya kayak gitu Nggak maksudnya. mungkin pas kalau misalkan mereka nggak ada apa-apa, pas adanya jadi dia kan volunteer nih. Iya. Adanya kan teriak-teriak. Si Gale langsung sigap ngambil adanya itu loh. Iya. Nggak mungkin sesigap itulah kalau menurut gue. Dia mungkin udah cinta tapi nggak mengungkapkan. Ya, tapi Katniss juga udah cinta, makanya dia menjelaskan gue tuh nggak ada apa-apa loh sama Oh iya benar-benar. sama Pita. Berarti si Tapi- Katniss juga sebenarnya awalnya juga acting juga kan? Iya emang acting. Jadi kayak gue nggak ada apa-apa, itu cuma di situ. Terus si siapa namanya? Si Gale-nya ngomong tapi nggak kelihatan kayak gitu loh. Gitu kan. Jadi kayak ada bumbu-bumbu yang mereka berantem lah istilahnya. Oh, oke, Terus oke. ya udah dijelasin lah. Makanya pas Presiden Snow-nya datang ke rumahnya tuh, lu jangan bohong lu. Bener kok, bener. Lo kok udah ngebahas yang Hunger Games 2? Enggak, ini No emang datang di satu. Jadi intinya kalau menurut gua mereka belum pacaran ya, mungkin si Gale belum pernah intens. atau seromantis itu atau mengutarakan. Iya. Menurut gua dia belum mengutarakan, dia mungkin mikirnya ya udah nggak ada yang lain sih. Iya. Selama ini mikirnya cuman ya udah dia udah sama Ya dia udahlah, sama kita Katniss udah deket. berburu bareng. Iya, sampai akhirnya anjir nih si Jadi Pita. mungkin get lagi. Gale. Jadi mungkin bukan mungkin ngedate-nya itu ya di hutan itu. Iya. Ya udahlah. Nggak Tapi usah pas- nggak ada conference. Iya, sedangkan si Pita ini walaupun mungkin awalnya kebutuhan entertain ya, maksudnya di depan umum juga udah ngomong terus Tapi kalau menurut gue Pita beneran suka sih. iya emang akhirnya emang sebenarnya suka tapi juga di push juga sama si Hemits kan buat jadi bumbu-bumbu gitu loh. Iya, karena kan kalau si Katniss kan nilainya udah 11 nih. Mm-mm. Pita kan cuma 8. Jadi Iya. dia kayak gue harus apa nih biar ada yang notice gue ada gitu kan. Iya. Mungkin ya gara-gara itu. Nah, mungkin itu juga yang menurut gue ya again inilah kita berdua aja bisa beda loh cara pemahamannya. Kalau gue tuh ngelihatnya si Pita kan ya emang bantuan buat bumbu-bumbu juga, tapi beneran juga tuh si Pita kan cerita yang pas di goa kalau dia udah kenal Katniss dari mereka di sekolah pas si Iya. Katniss nyanyi itulah, terus setiap hari dia ngeliatin Katniss pulang, dia udah suka gitu. Nah, si Katniss tuh jadi kayak tersentuh mungkin kan, terenyuh gitu hatinya. Ya kalau emang dia udah punya pacar si Gale, ya cuma cerita kayak gitu doang, bodo amat. Tapi Iya. kan kayak Ini yang dia ngetitin pulang bukannya yang kedua ya? satu di goa. Oh. Mungkin si Katniss mikirnya ya si Gale juga nggak pernah terang-terangan. Nggak mungkin dia ngomongin Gale di situ kan. Enggak, maksudnya pas si Pita ngomong kayak gitu di hati, di dalam pikiran Katniss mungkin gitu. Wah, ini cowok terang-terangan banget nih, gue suka nih sedangkan si Gale juga Enggak Kalau dia gua nggak ada mikirnya kepikiran gitu itu dia kepikirannya gimana caranya dia bisa mengobati si Pita. Pita. Ya, dia terlalu drama nih yang sebelah saya. Perspektif. Ya kalau dulu cinta segitiga lah pasti Iya, ya. sama gue juga dulu gitu. Sekarang yang tadi kita bahas lebih ke refleksi sosial. Betul. Jadi betapa media bisa memanipulasi narasi, betapa cepat publik mengidolakan pahlawan baru, terus tanpa tahu cerita di baliknya. Ya. Jadi ya relevan aja di zaman serba viral kayak sekarang. Iya, Jadinya banyak apa-apa cerita-cerita kan. settingan yang Betul. yang publik tuh kayak mendarah daging Iya. gitu loh supportnya. Ya suatu sisi gue juga pengen kayak tiba-tiba viral. Iya Iya. kan, viral tuh jadi selebgram kan. Ya, Pengen gue juga, tapi pengennya tuh tetap viralnya positif gitu loh. dan Kan nyata gitu. Iya kan banyak kalau Nggak orang dibuat-buat. betul kan banyak sekarang kayak viralnya tuh
karena negatif lah istilahnya, kayak misalkan ke gap apa banyak kan. Terus tapi lama-lama dia jadi naik, diundang sana sini, podcast sana sini, jadi selebgram kan. Pengen gue juga kayak gitu, tapi nggak dengan cara jalur itu. Iya. Kalau sekarang kan jalur prestasi lah ya. betul, jalur lain boleh lah, amin. Boleh lah. Jadi sekarang tuh banyak yang jadi naik, jadi selebgram atau jadi apa sih kalau TikTok itu, konten kreator TikTok lah istilahnya. Itu tuh dari yang negatif, bukan apa ya, bukan mengintimidasi atau apa gitu ya, maksudnya jalur sekarang tuh menjadi ya, itu viral pilihan tuh orang cepat sih, lah nggak ada salahnya sih pilihan itu orang, juga bukan pilihan mereka mungkin ya, jadi kayak asal upload atau tiba-tiba viral kan nggak tahu kan, aji mumpung juga iya, mungkin betul. Kayak why not gitu. Iya, dan mungkin orang tersebut juga ya siapa sih yang mau kayak gini ya, mungkin kayak gitu juga kan, kayak gitulah istilahnya. Jadi tapi udah kecemplung ya udahlah sekalian mungkin juga kayak gitu. Jadi refleksi yang gue dapet tuh untuk saat ini yaitu dia tadi. Jadi kita tuh nggak tahu apa yang ada di realnya, kenyataannya yang di balik layar gitu. Katniss sama Pita, kita kan ngelihatnya yang di layarnya kan, kayak gitu aja sih. Benar-benar gampang lah orang-orang dari sisi A, ternyata nanti ada yang ngomong satu orang jadi banyak orang terus jadi ngikutin gitu lah. Jadi banyak yang gampang terbawa, istilahnya terbawa arus gitu atau gimana, tanpa mengetahui kebenarannya, kayak gitu sih. Betul Ya kan? Ya kadang juga yang memicu, yang bikin makin ruwet tuh media. Betul. Ya kan? Apalagi narasi ya headline-nya gitu kan, yang sudah di setting sedemikian rupa biar kita menarik emosi, kan kita kan gampang emosi sebenarnya. Iya, subuh pendek ya. Iya, gitulah. Ya, banyak banget sih yang bisa diambil dari Hunger Games ya, khususnya kalau gue ya sama, kalau dulu juga ngelihatnya nonton ini ya karena cinta-cintanya, cinta segitiganya itu antara Katniss, Pita sama Gale. Kalau sekarang lebih kayak tadi juga kita udah omongin, lebih tentang jadi kayak metafora dunia nyata gitu. Tentang kelas sosial, tentang orang-orang yang dipaksa bertarung gitu demi hiburan elit-elit, demi hiburan orang-orang kelas atas gitu. Terus Hunger Game tuh bukan cuman bertahan hidup di arena aja, bukan cuman kisah Katniss dan Pita di arena Hunger Games saja, tapi tentang bertahan hidup di dunia yang di real world yang dibangun atas ketidaksetaraan. Iya. Dan mereka juga sebenarnya nggak mau juga kayak gitu. Tapi ya takdir lah istilahnya, balik lagi ke takdir kan. Betul. Dan ya kalau mereka nggak ikut, kan mereka nggak ada pilihan kan, nggak boleh nggak ikut gitu, emang harus ikut. Kalau misalnya nggak ikut dianggap sebagai pemberontak kan. Nah ya itu tadi, karena nggak setara gitu, antara Capitol dan distrik-distrik tuh nggak setara, nggak jadi adil lah istilahnya. Betul. Tapi namanya rakyat nggak bisa apa-apa juga. Iya, emang harus ngikut aja gitu. Iya. Gitu. Jadi ini tuh Hunger Games jadi kayak studi banding tentang trauma si Katniss juga setelah dia ikut, terus tentang trauma dia ninggalin keluarganya demi ngejaga keluarganya. Gitu nggak sih? Ironi nggak sih, dia harus ninggalin keluarganya demi ngejaga mereka. Dia ninggalin si Prim dibiarin hidup sama ibunya yang mungkin dianggap nggak bisa ngurusin anak. Demi si Prim ini nggak ikut game itu kan. Betul. Jadi ironis sekali gitu. Terus juga yang ironi yang lainnya, penduduk Capitol kan berarti nggak ikutan lomba kan, nggak ikutan gamesnya kan. Iya. Karena mereka penonton doang. Penonton, dan ya kayak udah jadi Capitol ya mau ngapain? Gua lah yang lihat lo berusaha untuk bertahan hidup gitu kan. Jahat sih sebenarnya. Jadi
nggak adil aja. Oh iya, dan mungkin juga apa ya, orang-orang di Capitol ini atau orang-orang kelas atas ini yang menjadi penonton atau yang menganggap ini permainan, mungkin sebagian dari mereka juga nggak sadar kalau itu kejahatan. Iya. Mungkin buat mereka itu udah rutinitas atau kebiasaan, ya emang harus kayak gitu, emang takdirnya udah begitu. Mungkin Iya. juga orang-orang yang di atas-atas mungkin ya, oknum-oknum juga mungkin ngelihat orang-orang yang di bawah menderita tuh udah kayak ya udah emang udah Iya. begitu. Highlight teknis. Ton warnanya tuh kontras banget. Kalau di Ngebedain 12 banget Distrik 12 sama kayak gersang gitu kan. Terus pas masuk ke Capitol cerah, Warna-warni, warna-warni, gedung-gedung terang tinggi, benderang gitu. teknologi. Iya. Dari ton filmnya aja udah menggambarkan ketimpangan, timpangnya hidup di Panem ini gitu. Terus kalau gua actingnya J.Lo, Jennifer Lawrence tuh luar biasa ya. Mukanya dia tuh kayak menggambarkan takut dan harapan sekaligus gitu. Iya. Kayak orang lihat dia tuh jadi jadi punya harapan tapi juga ngerasain ketakutan dia gitu. Keren sih. Good job. Good job J.Lo. Logline. Akhirnya kita ke logline. Logline. Ketika hidup berubah jadi permainan untuk hiburan, satu panah dari seorang Katniss bisa mengguncang seluruh kekuasaan. Wih, ya benar banget sih. Nah, ya kebetulan si Katniss ini hobi berburu kan. Dari tadi belum notice ya. Jadi dia tuh pinter memanah lah istilahnya. Jadi ya karena emang dia kayak kepala keluarga gitu kan. Jadi dia berburu, jadi nyari makanan karena emang sesusah itu di sana tuh makannya. Jadi ya dia harus nyari rusa, tupai atau apapun lah yang bisa dimakan kan. Bisa dimakan atau bisa ditukar dengan makanan lain gitu. Betul. Atau dengan jadinya baju dia atau apa. Pinter untuk menggunakan busur. Oh iya, kayak si yang di awal-awal si Gale bawa roti kan, terus dibagi dua sama Katniss. Dia hasil nuker satu roti kecil ditukar sama tupai. Iya. Kebayang tuh kayak susahnya tuh. Dan senengnya si Katniss pas dikasih ya. Iya. Sedangkan si Pita tuh buang-buang roti. Itu udah gosong kan. Gosong itu ibunya berarti itu. Jangan ngomongin itu, soalnya saya tim Pita, jangan dijahatin dong Pitanya. Terus juga kayak Hunger Games itu ngajarin kita kadang keberanian bukan soal menang atau soal siapa yang berani bilang cukup di tengah sistem yang kejam. Jadi ya gitulah. Iya, karena si Katniss ini pada akhirnya kan harusnya bisa menang, tapi dia bisa menghentikan gamenya itu demi menang bersama gitu. Kayak rakyat aja gitu kan. Jadi harus ada yang berani baru ada yang notice gitu kan. Ini gue ngomongnya bisik-bisik loh. Kedengeran tuh. Oh iya kedengeran ya. Ya intinya gitu. Jadi ya nggak semuanya harus berani sih sebenarnya ya, tapi harus ada yang menyadarkan lah. Ya, tentunya dengan harus banyak backingan juga, harus disupport. Katniss juga kan ada backingan ya. Iya, realistis aja. Kalau Katniss nggak ada yang desainer sama si siapa namanya? Sina sama Hamid sama juga lagi mungkin siapa? Dia juga nggak menang sih kayaknya ya. Nggak ada yang support kan, dia juga kan ada yang dia kena kebakar tuh. Oh iya, sponsor. Si Hamid kan bener-bener kayak ngejelatin orang-orang buat ngasih obat kan kayak gitu. Ya betul. Kalau gue logline-nya di dunia yang memaksa orang bertarung demi bertahan hidup, yang terberat bukan cuman melawan sistem, tapi melawan kehilangan diri sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa jadi diri sendiri, tetap bisa humanis. Ya tadi walaupun susah, mungkin susah banget gimana caranya biar kalau kita mau naik jabatan gak perlu sikut sana sini misalnya kayak gitu. Ya mungkin susah banget tapi kalau kita nggak ada backingan balik lagi kan. Ya iya. Susah.
Ya tapi intinya mencoba sebisa mungkin gitu. Ya balik lagi ke pembahasan kita dulu, mungkin ya orang-orang yang bapak-bapak ibu-ibu di luar sana yang mungkin korupsi atau apalah kayak gitu, mungkin mereka juga Awalnya ya gitu. tapi sudah terjerumus ya udah Ya, dilanjutin demi gitu bertahan kan. hidup Iya. mungkin kan gitu. Mungkin karena ada yang ya udah kalau lo nggak berani apa gitu kan, kita juga Iya. nggak tahu Jadi di mungkin balik semua itu. Jadi mungkin orang bisa gampang banget berkoar-koar, oh gue harus melawan sistem. Iya. Ya mungkin melawan sistemnya gampang, tapi yang susah tuh gimana lo nggak ikut terjerumus, Betul. gimana lo nggak kehilangan diri lo sendiri, tujuan awal lo, gimana lo nggak pada akhirnya ikutan juga gitu. Itu sih yang berat. Iya, jadi kan ada beberapa juga yang kayak gitu kan. Iya. Awalnya pengen memperbaiki, pas dia jadi posisi itu jadi malah ikut terbawa. Iya, karena Ada juga yang kayak gitu. karena resikonya terlalu gede Iya. kalau dia nggak ikutan gitu. Gitu Udah. sih. Berat-berat. Oke. Ya, jadi karena pada akhirnya The Hunger Games mungkin ngajarin kita kalau bertahan hidup kadang bisa berarti kehilangan sebagian dari diri kita Betul. sendiri. Gitu. Semangat pejuang-pejuang di luar sana. Termasuk kita nggak sih? Di kita juga lah, kok di luar sana doang. Semangat kita. Semangat kita semua. Semangat logline. Oke, Oke. terima kasih. Sekian untuk Hunger Game. Kita Iya. pasti akan lanjut untuk Hunger Games berikutnya. selanjutnya. Pantengin terus. Jangan lupa komen Dan share dan share sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Ya, komen logline kalian tentang Hunger Games. Iya. Sama nggak atau beda sama kita? Kalau belum, Kalau nggak kayak kita, misalkan kita kan terlalu kayak pantun atau puitis atau Iya, apa, nggak harus nggak kayak usah gitu. bahas intinya ngobrol menurut aja nggak ya, apa-apa. gitu. Iya. Gitu. Dan kalau belum nonton dulu, terus nanti Iya. komen ya. Betul. Siapa tahu kita ada yang salah juga, ada yang ke-skip. Oh atau iya apa. betul, siapa tahu kayak tadi perdebatan kita antara Gail sama Katniss pacaran Iya. atau enggak, mungkin ada yang Menurut kalian apa? Iya, gitu. Atau plot twistnya mereka tuh saudaraan loh. Sepupuan gitu kan. iya ternyata mereka udah tanya ke GPT, ternyata kata GPT mereka saudara. Ternyata saudara ya. Iya gitu. Udah itu aja. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Oh, dan komen juga kalau kalian punya request, misalnya pengen kita bahas film Betul. atau series apa yang siapa tahu kita juga suka. Dan kita Kita akan bahas. bahas. Ya. Oke, Bye-bye. bye-bye.